Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 7 hendak mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah kami lakukan untuk mata kuliah MPK kuantitatif yang berjudul Hubungan Tingkat Ikatan Sosial Keluarga terhadap Tingkat Risiko Keterlibatan Anak dalam Kekerasan Geng di masa pandemi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami satu persatu. Saya sendiri Nicholas Alvarez Tautahayan. Nama saya Fauzan Dewanda. Saya Teresa Bianca. Dan saya Sebastian Rai. Terima kasih. Karena kami merekam presentasi kami ini melalui aplikasi Zoom untuk memudahkan kami agar tidak terganggu oleh gangguan sinyal, kami mohon izin untuk mematikan kamera masing-masing dan untuk membuka presentasi kali ini akan dimulai oleh teman kami, Teresa Bianca. Sedangkan untuk daftar dari hal yang akan kami presentasikan, akan kami mulai dengan pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis, dan yang kelima kesimpulan. Silakan Bianca, dimulai. Untuk penelitian kami berangkat dari pemahaman bahwa keluarga sebagai sumber ikatan dan agen sosial yang paling berpengaruh untuk anak, karena keluarga atau orang tua memiliki peran yang signifikan dalam merawat anak. Kemudian seperti yang telah kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu sampai pada saat ini masih terjadi pandemi COVID-19, dan karena ini perusahaan-perusahaan pun terpaksa untuk menerapkan work from home atau WFH, dan sekolah juga melakukan pembelajaran dalam jaringan atau daring. Kondisi yang memaksa keluarga atau orang tua dan anak hampir selalu bertemu dapat berakibat pada meningkatnya tuntutan agar anak memenuhi nilai-nilai yang dianut oleh orang tuanya atau keluarganya. Dan hal inilah yang menyebabkan meningkatnya pengawasan orang tua atau keluarga pada anak. Jika sebelum pandemi keluarga mungkin luput dari kesadaran bahwa anaknya ikut turut serta dalam aktivitas kenakalan, dengan adanya pandemi dan diberlakukannya pembelajaran daring, keluarga dan orang tua menjadi lebih mudah dalam memperhatikan serta mengawasi anak mereka, sehingga diperkirakan keterlibatan anak terhadap aktivitas kenakalan pun bisa berkurang. Namun pada kenyataannya, meski pandemi membuat aktivitas anak terbatas hanya di dalam rumah, beberapa anak tetap bisa terlibat dalam tindakan kenakalan, atau yang di dalam penelitian ini lebih spesifik yang akan kita bahas adalah aksi kekerasan geng, termasuk di dalamnya misalnya seperti tawuran antar pelajar. Penelitian ini akan dikaji menggunakan teori ikatan sosial milik Hirschi yang terdiri atas 4 komponen, yaitu attachment, commitment, involvement, dan belief. Yang mana menurut Hirschi, ikatan sosial yang terbangun dengan baik dan kuat antara keluarga dan anak akan menurunkan peluang keterlibatan anak dalam kenakalan. Sebaliknya, ikatan sosial yang lemah antara keluarga dan anak akan meningkatkan peluang keterlibatan anak dalam kenakalan. Dengan demikian, penelitian ini berjudul Hubungan Tingkat Ikatan Sosial Keluarga terhadap Tingkat Risiko Keterlibatan Anak dalam Kekerasan Geng di Masa Pandemi. Boleh selanjutnya. Rumusan masalah penelitian kami adalah 1. Bagaimana pengaruh hubungan tingkat ikatan sosial terhadap tingkat risiko keterlibatan anak dalam kekerasan geng di masa pandemi. Dan yang kedua, apa saja faktor yang memengaruhi keterlibatan anak dalam kekerasan geng dapat terjadi selama pandemi. Tujuan penelitian kami yang pertama, mengetahui tingkat pengawasan keluarga atau orang tua terhadap anak selama masa pandemi COVID-19, dan yang kedua, mengetahui seberapa besar pengaruh ikatan sosial keluarga dalam mengurangi keterlibatan anak dalam geng kekerasan atau delinquen. Signifikansi dari penelitian kami terbagi menjadi 3, yaitu akademis sebagai tugas mata kuliah penelitian kriminologi kuantitatif, yang kedua memberikan input baru bagi diskusi tentang kenakalan, dan yang ketiga dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sejalan.
Kemudian ada signifikansi praktis, yaitu untuk perumusan mekanisme intervensi berupa penanganan atau kebijakan yang bisa dipakai untuk mengurangi keterlibatan anak dalam geng kenakalan. Dan yang signifikansi yang ketiga, sosial, yaitu memberikan gambaran kepada masyarakat akan hubungan ikatan sosial keluarga dengan anak, serta dampaknya terhadap keterlibatan anak dalam berhubungan dengan geng kenakalan, dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya ikatan sosial keluarga atau orang tua dalam mencegah anak turut serta dalam tindakan kenakalan. Baik, di sini kita akan lanjut ke bab 2, yaitu bagian tinjauan. Nah, penelitian kami menggunakan 10 kajian literatur. Yang pertama adalah penelitian yang berjudul Social Bonds, Juvenile Delinquency and Korean Adolescent Intra and Inter-Individual Implication of Jersey Social Bonds Theory Using Panel Data. Nah, penelitian ini berfokus pada peran orang tua di negara Korea Selatan dalam menggunakan hukuman fisik dan emosional sebagai cara motivasi siswa agar bekerja lebih keras. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ikatan sosial memiliki peran penting dalam mengurangi kenakalan anak dan berperan penting juga dalam meningkatkan prestasi anak di sekolah. Lalu penelitian yang kedua adalah dengan judul Vaccine Health COVID-19 Impact on Juvenile Delinquency and Juvenile Justice. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pemantauan orang tua adalah faktor pelindung utama terhadap kenakalan remaja. Kegiatan seperti menutup sekolah dan bekerja dari rumah telah meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi COVID, yaitu yang berimplikasi pada kebijakan lockdown, dapat meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak. Penelitian yang ketiga dengan judul An Empirical Investigation of Social Bonds and Juvenile Delinquency in Hong Kong. Penelitian ini berusaha menyelidiki faktor yang menyebabkan tren penurunan kenakalan anak remaja di Hong Kong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang kuat dan ikatan orang tua dan anak yang sehat dapat mengurangi potensi anak untuk terlibat dalam perilaku kenakalan. Penelitian yang keempat dengan judul A Test of Jersey Social Bonding Theory, Juvenile Delinquency in the High School of Ankara, Turkey, berusaha menguji bagaimana karakteristik orang tua di negara Turki yang cenderung melakukan kontrol terhadap anaknya dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap anaknya hingga nanti mereka lulus, dan sifat konformis agama yang kuat di negara Turki telah memberikan kontribusi dalam mencegah anaknya untuk terlibat dalam perilaku nakal. Lalu penelitian yang kelima dengan judul Assessing the Family Delinquency Association to Family Type, Family Process, and Economic Factor Make Difference. Penelitian ini menguji hubungan antara struktur keluarga dan kenakalan remaja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterikatan ibu dengan anak berhasil menurunkan keterlibatan anak dalam perilaku delinquen. Oke, bisa di next. Judul penelitian yang keenam adalah Stretching Theory and Research. Where are we now and where do we go from here? Nah, jurnal ini menunjukkan bukti yang mendukung penelitian kami bahwa peran keluarga dalam mencegah anaknya terlibat dalam kekerasan ampuh dalam mencegah perilaku delinquen. Lalu penelitian yang ketujuh dengan judul Risk and Protective Factors Associated with Gang Involvement Among Urban African American Adolescents, yang mana penelitian ini berfokus pada data dari 349 pemuda Afrika Amerika di daerah perkotaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keanggotaan geng sendiri tampaknya dikaitkan dengan peningkatan exposure, risiko, dan efek buruk pada kesejahteraan psikologis. Keterlibatan keluarga yang kuat dan ketahanan pribadi menjadi pelindung dari keterlibatan anak
dalam geng delinquen. Hasil penelitian ini berkontribusi pada pembuktian penelitian kami bahwa ikatan sosial keluarga memiliki peran penting dalam mengurangi tingkat keterlibatan anak dalam geng delinquen. Penelitian yang selanjutnya dengan judul Rural to Urban Migration in Juvenile Delinquency in Urban China, a Social Control Perspective. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan keterikatan pada orang tua dan sekolah, komitmen terhadap pendidikan, dan kepercayaan pada hukum mencegah anak untuk terpapar pada perilaku nakal. Hasil penelitian ini juga berkontribusi pada pembuktian penelitian kami bahwa ikatan sosial keluarga memiliki peran penting dalam mencegah anak untuk terlibat dalam sebuah geng kenakalan. Lalu penelitian yang selanjutnya dengan judul Law, Self-Control, Social Bonds and Crimes, Social Causation, Social Selection, or both. Artikel ini membahas mengenai kejahatan dan hubungannya dengan karakteristik ketika masa kecil. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kontrol orang tua di masa kanak-kanak dapat mencegah anak nantinya untuk terlibat dalam perilaku kenakalan. Lalu penelitian yang terakhir dengan judul Effects of Social Bonds and Childhood Experience on Alcohol Abuse and Smoking menunjukkan bahwa keyakinan agama dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip moral keluarga dapat berkontribusi dalam mencegah anak untuk terlibat dalam perilaku nakal seperti merokok, menggunakan alkohol, dan menggunakan narkoba. Bisa dilanjut. Pada penelitian kali ini kami menggunakan teori social bond theory yang digagas oleh Hiroshi. Dalam Causes of Delinquency, teori ikatan sosial menyatakan bahwa delinkuensi terjadi ketika ikatan seseorang dengan masyarakat melemah atau putus. Dengan demikian mengurangi risiko personal dalam konteks. Nah, social bond teori ini menggunakan beberapa poin utama, yaitu pertama adalah attachment yang menunjukkan bahwa remaja memiliki ikatan efektif dengan teman sebayanya dan serta orang tuanya sehingga memungkinkan ia untuk berperilaku menyimpang. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen sendiri yaitu adalah keterlibatan dan anak pada nilai-nilai institusi, misalnya di sekolah atau di keluarga. Ketiga adalah involvement. Involvement berhubungan dengan keikutsertaan anak dalam aktivitas sosial yang dapat diterima oleh masyarakat. Yang keempat ada belief. Belief diukur oleh 3 item yang berkaitan dengan tingkat setuju atau tidak setuju terhadap tatanan nilai atau hukum yang berlaku di masyarakat. Bisa di-next. Variabel independen. Nah, dalam penelitian kali ini indikator yang digunakan untuk penelitian kami variabel independennya adalah tingkat ikatan sosial keluarga. Nah, indikator untuk mengukur tingkat ikatan sosial keluarga sendiri yaitu terdiri dari attachment, yaitu keikutsertaan anak dalam kegiatan di sekolah, konformitas terhadap nilai-nilai yang disosialisasikan orang tua, sebagai komitmen, kedekatan hubungan antara orang tua dan anak, sebagai involvement, kepercayaan anak terhadap norma yang dianut orang tua, hukum, keyakinan, dan nilai pendidikan sebagai belief. Di next. Variabel independen. Nah, indikator variabel independen dalam penelitian kami adalah tingkat risiko keterlibatan anak terhadap keanggotaan geng delinquen. Nah, indikator yang kami gunakan misalnya adalah asosiasi dengan kelompok agresif teman sebaya, penggunaan aktivitas secara produktif, dan persepsi rasa aman yang ditawarkan oleh geng. Definisi konseptual. Konsep penelitian ini mengenai hubungan ikatan sosial keluarga
dengan perilaku keterlibatan anak dengan geng dan kekerasan. Geng adalah situasi pembatasan sosial akhirnya berimplikasi pada pembatasan ruang gerakan anak dengan ikut sertanya dengan geng delinquen. Dan di satu sisi, pembatasan sosial juga mengakibatkan orang tua bekerja dari rumah, yang mengakibatkan meningkatnya frekuensi pertemuan antara anak dan orang tua, yang pada akhirnya meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak, yang nantinya akan menurunkan potensi anak untuk terlibat pada geng delinquent. Kita di next. Ini kerangka berpikir kami sebetulnya sudah dijelaskan di bagian latar belakang, di mana pembatasan sosial ini berakibat pada pembatasan sosial COVID-19 ini berakibat pada kebijakan PJJ dan aktivitas WFH di rumah yang nantinya berakibat pada meningkatnya interaksi antara orang tua dan anak dan meningkatnya pengawasan orang tua terhadap anak yang nantinya dapat mencegah anak untuk terlibat dalam geng delinquen. Hal ini sejalan dengan teori keikatan sosial hierarki. Oke, kita di next. Baik, selanjutnya pada bagian ketiga di sini berisi tentang metodologi penelitian yang kami lakukan. Nah, metode yang kami gunakan atau pendekatannya adalah penelitian yang bersifat kuantitatif. Adapun untuk ragam penelitiannya berdasarkan waktu, penelitian ini bersifat cross-sectional atau dilakukan dalam waktu tertentu dan dalam waktu tertentu dari jangka April hingga Juni. Adapun teknik pengumpulan data primer dikumpulkan melalui web self-administered survey serta sekunder dari studi literatur. Nah, penelitian ini menggunakan populasi yakni anak remaja yang tinggal bersama keluarga selama pandemi. Adapun untuk penyampaian kami kriteriakan lagi menjadi anak usia 12 hingga 18 tahun, sekolah dari rumah, memiliki orang tua yang bekerja dari rumah, mengetahui atau terlibat dalam aktivitas geng. Adapun teknik sampling berdasarkan populasi serta sampel populasi yang tidak memiliki karakter sampel, oleh karena itu teknik yang digunakan adalah teknik purposive. Kemudian lokasi penelitian dispesifikkan pada daerah Jabodetabek untuk kemudahan para peneliti. Kemudian teknik analisis data digunakan adalah uji regresi bivariat dalam aplikasi SPSS. Kemudian untuk hipotesis 0 dari penelitian ini adalah tidak adanya hubungan yang signifikan antara ikatan sosial dalam keluarga terhadap risiko keterlibatan anak dalam kekerasan geng di masa pandemi. Kemudian hipotesis alternatif, yakni terdapat hubungan yang signifikan antara ikatan sosial dalam keluarga terhadap risiko keterlibatan anak dalam kekerasan geng di masa pandemi. Bisa dilanjut? Nah, berikut ada operasionalisasi konsep untuk tiap variabel. Pertama, variabel independen, yakni tingkat ikatan sosial dalam keluarga memiliki 4 dimensi yang kami sesuaikan dengan teori ESG. Ada attachment, commitment, involvement, dan belief. Dan setiap dimensi memiliki indikator-indikator sendiri yang bisa dilihat pada tabel. Adapun kategori yang digunakan adalah tinggi rendah dengan skala berupa skala interval. Lanjut. Kemudian untuk variabel dependent, yakni tingkat risiko keterlibatan remaja dalam kekerasan geng, kami mengambil 4 indikator yang didasarkan pada penelitian yang telah dijelaskan dalam definisi variabel independen di bab 2 sebelumnya, yang bisa kembali dilihat pada tabel berikut. Sama juga dalam variabel ini memiliki kategori tinggi rendah dengan skala interval. Lanjut. Nah, selanjutnya bagian bab 4 berisi analisis data. Dalam bab 4 atau analisis ini kami memiliki beberapa bagian. Pertama ada identitas responden, analisis univariat, dan analisis bivariat. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai tentang identitas responden. Nah, penelitian yang telah kami lakukan ini telah mengumpulkan sebanyak 107 responden dengan kriteria berdasarkan jenis kelaminnya, paling banyak adalah laki-laki sebesar 64,5%, dan selanjutnya adalah perempuan. Bisa di next. Kemudian berdasarkan usia, paling banyak adalah usia 16 tahun sebesar 36,4%,
dilanjuti oleh usia 17 tahun 29,9%, dan diikuti usia lainnya. Lanjut. Kemudian berdasarkan tempat tinggal atau domisili responden, paling banyak adalah responden yang berasal dari Jakarta sebesar 29% responden, diikuti oleh Tangerang 27,1% dan Depok 20,6% dan diikuti wilayah lain. Lanjut. Kemudian berdasarkan tingkat atau jenis sekolah yang diikuti, sebanyak 79,4% responden mengenyam pendidikan di sekolah negeri, sisanya diikuti oleh sekolah swasta dan lainnya. Lanjut. Berdasarkan identitas mereka sebagai anak, paling banyak adalah diisi oleh anak terakhir yaitu 35,5%, diikuti oleh anak pertama 26,2%, dan diikuti kategori anak lain. Lanjut. Kemudian berdasarkan lamanya waktu belajar responden, paling banyak diisi oleh mereka yang kurang dari 1 jam dan yang lebih dari 3 jam, yang ini sama-sama sebesar 32,7%. Lanjut. Kemudian berdasarkan waktu yang dihabiskan untuk keluarga, paling banyak adalah mereka yang menghabiskan waktu lebih dari 3 jam sebesar 35,5%, dan diikuti oleh yang menghabiskan waktu kurang dari 1 jam 29,9%. Lanjut. Dan yang terakhir berdasarkan waktu yang dihabiskan responden untuk bermain bersama teman-teman sebaya atau gengnya, paling banyak itu dihabiskan lebih dari 3 jam sebesar 56,1%, diikuti oleh waktu belajar lainnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian berikutnya ada tabel ukuran pemusatan untuk variabel independen dan histogram ikatan sosial keluarga. Tabel di slide menunjukkan nilai rata-rata tingkat ikatan sosial keluarga dari 107 responden sebesar 143,65. Minnya 164, modusnya 50, standar deviasinya 67,399, variansinya 4.542,587, skewness-nya min 185, standar error skewness-nya 0,234, kurtosisnya min 1.475, standar error kurtosisnya 0,463, jangkauan atau range-nya 200, dan nilai minimum 50 serta nilai maksimum 250. Berdasarkan grafik di atas, distribusi tidak menyebar dengan sempurna, dan hal ini ditunjukkan dari kurva yang tidak simetris dan nilai standar deviasi yang cukup besar. Berarti sebagian besar data dari kumpulan data ini akan berjarak 67,399 dari nilai rata-rata, yakni 143,65. Selain itu, karena nilai modus atau terbanyaknya adalah 50, maka banyak dari responden yang memiliki tingkat ikatan sosial adalah rendah. Boleh di next. Kemudian ada tabel ukuran pemusatan untuk variabel dependen dan histogram ikatan sosial keluarga. Tabel selanjutnya menunjukkan nilai rata-rata tingkat risiko keterlibatan anak dalam kekerasan geng dari 107 responden sebesar 160,36. Minnya 147, modusnya 250, standar deviasinya 65,603, variansinya 4.303,819, skewness-nya 0,90, standar error skewness-nya 0,234, kurtosisnya min 1427,
421, maaf, standar error kurtosisnya 0,463, range-nya 200, dan nilai maksimum 50 serta nilai maksimum 250. Dari grafik ini terlihat bahwa distribusi data tersebar dengan tidak normal karena kurva yang tidak simetris. Selain itu, penyimpangan data juga terjadi secara besar, yaitu 65,603. Berarti sebagian besar sebaran data relatif jauh dari nilai rata-rata, sejauh 65,603. Responden dalam penelitian ini sebagian besar memiliki nilai tingkat risiko keterlibatan dalam kekerasan gen yang tinggi karena modusnya berada di nilai 250. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel korelasi bivariat tingkat ikatan sosial keluarga dengan risiko keterlibatan anak dalam kekerasan gen. Tabel uji korelasi antara variabel tingkat ikatan sosial dalam keluarga terhadap variabel tingkat risiko keterlibatan anak dalam kekerasan memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 dengan menggunakan standar error sebesar 5% atau 0,05. Maka nilai signifikansi korelasi di atas adalah lebih kecil dari standar error, sehingga hipotesis alternatif diterima, sedangkan hipotesis 0 ditolak. Adapun dari tabel korelasi di atas juga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan korelasi antara variabel independen dan dependen yang sangat kuat, yakni ditunjukkan dari nilai percent correlation sebesar 0,867. Selain itu, nilai korelasi yang bersifat negatif yang ditujukan pula oleh nilai percent correlation yang mengidentifikasikan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen dalam penelitian ini berbanding terbalik, sehingga jika pengaruh variabel independen yaitu tingkat ikatan sosial keluarga naik, maka variabel dependen yang dalam penelitian kami adalah risiko keterlibatan anak dalam kekerasan gen akan menurun. Dapat disimpulkan kembali bahwa dengan diterimanya hipotesis alternatif dalam penelitian ini dan adanya hubungan korelasi yang kuat, maka uji regresi dapat dilakukan. Saya bisa di next. Ini ada analisis regresi ANOVA. Nah, dari tabel regresi ANOVA ini menjelaskan tentang apakah pengaruh antara variabel dapat dibuat ke dalam persamaan regresi. Berdasarkan uji ANOVA di atas, nilai signifikansi yang didapatkan adalah 0,000, yang artinya lebih kecil dari nilai 0,05, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat di mana variabel independen tingkat ikatan sosial keluarga menjadi prediktor yang kuat terhadap tingkat risiko keterlibatan anak dalam kekerasan gen. Dengan demikian pula, maka persamaan regresi pengaruh antar variabel bisa dirumuskan. Bisa di next. Selanjutnya adalah di sini ada tabel regresi koefisien tingkat ikatan sosial keluarga dengan tingkat risiko keterlibatan anak dalam gen. Nah, berdasarkan tabel regresi koefisien di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai konstantnya adalah 281,565 dan koefisien variabel bebas yang disimbolkan dalam data adalah minus 0,844, sehingga dapat dibuat persamaan regresinya sebagai yaitu dia sama dengan 281,565 dikurang 0,844x. Nah, bisa di next. Bisa di next. Di next tadi. Itu sudah. Nah, dari persamaan yang tadi dijelaskan, maka dapat dibentuk sebuah grafik persamaan regresi pengaruh tingkat ikatan sosial keluarga terhadap tingkat risiko keterlibatan anak dalam kekerasan gen sebagai berikut, yang seperti yang saat ini ditampilkan di layar. Bisa di next.
Selanjutnya di sini ada tabel analisis uji normalitas unstandardized residual. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yaitu adalah kutel yang bernilai 0,000. Dengan demikian, data tidak terdistribusi secara normal karena nilai signifikansi kutelnya kurang dari 0,005. Bisa dilihat. Berikutnya ada tabel analisis uji linearitas tingkat ikatan sosial keluarga dengan tingkat risiko keterlibatan anak dalam geng kekerasan. Untuk menguji linearitas, maka perlu memperhatikan nilai deviation from linearity dari tabel ANOVA di atas. Berdasarkan hasil pengujian yang telah didapatkan di atas, maka didapati bahwa nilai deviation from linearity memiliki signifikansi kurang dari 0,05, yaitu sehingga terdapat hubungan linear yang sangat signifikan antara variabel tingkat ikatan sosial keluarga dengan variabel risiko keterlibatan anak dalam kekerasan geng. Dari tabel tersebut juga menunjukkan bahwa F hitung memiliki nilai sebesar 0,25. Hasil F hitung sendiri lebih kecil daripada F tabel, sehingga terdapat hubungan linear yang sangat signifikan antara variabel tingkat ikatan sosial keluarga dengan variabel tingkat risiko keterlibatan anak dalam kekerasan geng. Bisa di next. Baik, di sini ada tabel uji heteroskedasitas yang berdasarkan hasil uji heteroskedasitas ini, maka didapat bahwa variabel tingkat ikatan sosial keluarga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,295 dan nilai tes hitung sebesar minus 1,053 dan nilai signifikansi yaitu yang sebesar 0,295 lebih besar dari 0,05, sehingga model regresi ini tidak dapat di heteroskedasitas. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada tabel uji hipotesis tingkat ikatan sosial keluarga dengan tingkat risiko keterlibatan anak dalam kekerasan geng. Nah, berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai tes hitung sebesar minus 17,811. Nilai signifikansi yang sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat kepercayaan yaitu 0,05%. Maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan dependen. Berdasarkan perhitungan perbandingan nilai T tabel dengan T hitung, maka T hitung yaitu sebesar minus 17,811 lebih besar daripada T tabel yang nilainya hanya mencapai 1,98, sehingga terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara variabel independen dan dependen. Dengan demikian, maka hipotesis alternatif penelitian dapat diterima dengan pengaruh negatif yang signifikan antara variabel tingkat ikatan sosial keluarga terhadap variabel tingkat risiko keterlibatan anak dalam kekerasan. Bisa di next. Kemudian kita lanjutkan pada bagian perbandingan penelitian dengan penelitian yang ada di jurnal. Yang pertama, dari 10 jurnal yang kami angkat, berjudul Social Bonds, Juvenile Delinquency, and Korean Adolescence, Intra and Inter-Individual Implication of Hirsch's Social Bond Theory Using Panel Data. Penelitian ini sendiri menghasilkan 2 kesimpulan. Yang pertama, terdapat 2 ikatan sosial yang berperan penting dalam mengurangi kenakalan remaja Korea Selatan, yaitu GPA atau Grade Point Average sebagai sistem penilaian, dan pengawasan orang tua atau parental supervision. Perbedaan hasil jurnal penelitian ini dibandingkan penelitian kami adalah penelitian ini lebih berfokus pada orang tua dan Grade Point Average sebagai instrumen ikatan sosial. Kemudian, untuk penelitian berikutnya, yang berjudul It's Fucking Chaos, COVID-19's Impact on Juvenile Delinquency and Juvenile Justice.
Perbedaan penelitian kami dengan tulisan ini adalah pada jurnal ini lebih berfokus pada peningkatan pengawasan orang tua selama pandemi dalam mencegah anaknya untuk terlibat dalam aktivitas kenakalan secara general atau secara umum. Mungkin bisa termasuk kenakalan secara individual atau geng berkelompok. Sementara itu, pada penelitian kami lebih spesifik membicarakan kenakalan anak dalam aktivitas geng. Jurnal ini sejalan dengan penelitian yang telah kami lakukan, yaitu sama-sama menunjukkan pengaruh orang tua dalam mencegah anaknya berperilaku nakal dengan melakukan pengawasan. Kemudian yang ketiga, an empirical investigation of social bonds and juvenile delinquency in Hong Kong. Perbedaan dalam penelitian yang telah kami lakukan dengan penelitian ini memiliki jangka waktu yang lebih lama, yaitu 10 tahun, atau disebut dengan longitudinal, sedangkan penelitian kami hanya dilakukan selama kurang lebih 2 minggu. Jurnal ini sejalan dengan penelitian yang telah kami lakukan, yaitu sama-sama menunjukkan pengaruh orang tua dalam mencegah anaknya berperilaku nakal dengan melakukan pengawasan. Kemudian yang keempat, a test of Hirsch's social bonding theory, juvenile delinquency in the high schools of Ankara, Turkey. Untuk tulisan ini, hasil penelitiannya berkontribusi pada penelitian kami sebagai bukti bahwa pengawasan yang ketat dari orang tua dapat mencegah kenakalan anak. Kondisi pandemi yang mengharuskan anak beraktivitas di dalam rumah membuat interaksinya dengan orang tua dan keterpaparan norma dapat mencegah perilaku delinkuensi yang biasanya sering dilakukan di luar rumah sebelum pandemi. Kemudian yang kelima, reassessing the family delinquency associations, do family type, family process, and economic factors make a difference. Hasil jurnal dalam penelitian ini sejalan dengan teori penelitian yang telah kami gunakan, yaitu sama-sama menunjukkan bagaimana peran keluarga sebagai instrumen ikatan sosial dalam mencegah anak untuk melakukan tindak kenakalan. Perbedaan yang dalam jurnal ini munculkan adalah ia mempertimbangkan faktor ekonomi keluarga. Kemudian untuk penelitian yang keenam, yang berjudul Street Gang Theory and Research, Where We Are Now and Where Do We Go From Here. Untuk jurnal ini, keterkaitan dengan penelitian yang kami lakukan adalah jurnal tersebut sama-sama menunjukkan peran penting orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap anaknya untuk mencegah perilaku kenakalan. Perbedaan dalam jurnal tersebut dengan penelitian kami adalah jurnal tersebut memperhitungkan karakteristik orang tua tiri dalam melakukan pengawasan anak untuk anak-anak angkatnya, sedangkan penelitian kami hanya mencakup orang tua yang lengkap dengan ayah dan ibu, serta dirawat oleh ibu atau hanya dirawat oleh ayah, dan yang tidak memiliki ayah maupun ibu. Kemudian tulisan yang ketujuh, Risk and Protective Factors Associated with Gang Involvement Among Urban American Adolescents. Temuan ini, yang ada di tulisan ini, mendukung intervensi yang dirancang untuk mencegah masuknya geng melalui peningkatan partisipasi keluarga, dan pencegahan primer khusus geng yang dikhususkan untuk keluarga secara keseluruhan. Jurnal ini memiliki keterkaitan dengan penelitian telah kami lakukan, yaitu menunjukkan bagaimana peran orang tua secara spesifik dapat mencegah anak untuk terlibat dalam aktivitas geng kenakalan. Kemudian yang kedelapan, Rural to Urban Migration and Juvenile Delinquency in Urban China, a Social Control Perspective. Temuan yang ada di jurnal ini menunjukkan bahwa dalam struktur ganda perkotaan pedesaan Cina, migrasi desa ke kota dapat meningkatkan paparan remaja terhadap faktor risiko yang merusak ikatan sosial mereka dengan masyarakat konvensional, dan dengan demikian menyebabkan tingkat kenakalan yang lebih tinggi. Jurnal ini memiliki keterkaitan dengan penelitian kami karena menunjukkan peran orang tua sebagai pengasuh utama memberikan efek signifikan dalam mencegah anak untuk bertindak kenakalan. Kemudian yang kesembilan berjudul Low Self-Control, Social Bonds and Crime, Social Causation, Social Selection, or Both. Penelitian ini menguji model dengan studi longitudinal di Selandia Baru, dan penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol diri yang rendah di masa kanak-kanak diprediksi mengganggu ikatan sosial dan meningkatkan potensi perilaku kriminal di kemudian hari. Artikel ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang telah kami lakukan, di mana ikatan sosial orang tua memiliki peran dalam mencegah anak untuk terlibat dalam perilaku nakal, seperti merokok atau menggunakan narkoba. Kemudian tulisan yang terakhir berjudul Effects of Social Bonds and Childhood Experience on Alcohol Abuse and Smoking. Untuk tulisan ini sendiri, memiliki keterkaitan dengan penelitian yang telah kami lakukan, di mana ikatan sosial orang tua memiliki peran dalam mencegah anak untuk terlibat dalam perilaku nakal, seperti merokok atau meminum alkohol. Kemudian kita lanjutkan pada bagian kelebihan dan kekurangan penelitian kami.
Salah satu kelebihan penelitian ini terletak pada fokus terhadap hubungan ikatan sosial keluarga dengan perilaku berisiko oleh anak di kondisi pandemi COVID-19. Pandemi ini menyebabkan banyak anak dan orang tua berada dalam rumah dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga cocok untuk melakukan pengujian pengaruh ikatan sosial di dalam keluarga tersebut. Selain itu, penelitian ini juga spesifik terhadap fenomena kekerasan geng yang terjadi, yang masih sempat terjadi di masa pandemi. Sebagai kekurangannya, metode penelitian kami menggunakan survei online, sehingga belum bisa menjamin kejujuran jawaban responden. Ditambah lagi, penelitian kami ini menggunakan penelitian non-probability, sehingga kesimpulan yang ditarik berdasarkan data dan analisisnya hanya berlaku kepada sampel yang telah didapatkan, tidak kepada populasi anak yang bergabung dengan geng secara umum di wilayah Jabodetabek. Kemudian dalam konteks penelitian kuantitatif, kesederhanaan dari bentuk pertanyaannya belum mampu menangkap realitas sosial secara komprehensif apabila dibandingkan dengan bentuk penelitian kualitatif. Lalu dilanjutkan dengan bagian saran untuk penelitian lanjutan. Penelitian selanjutnya harus melakukan teknik penelitian yang sesuai untuk dapat mengumpulkan data yang simultan dan lebih rinci, di mana metode longitudinal dapat dipertimbangkan dalam hal ini. Metode penelitian kualitatif yang menggali lebih dalam perilaku anak yang ada di dalam geng juga dapat dilakukan secara mandiri atau dipadukan dengan metode penelitian kuantitatif seperti yang dilakukan dalam tulisan ini, sehingga diharapkan mix metode tersebut dapat saling mengisi kekurangan satu sama lain untuk perolehan data dan hasil akhir, yakni berupa analisis dan kesimpulan yang lebih jelas dan mendalam perihal pemahaman soal anak yang bergabung di dalam geng. Lalu bagian kesimpulan, penelitian ini menguji tentang penjelasan teori ikatan sosial atau social bond theory terhadap komitmen berperilaku serta yang sesuai dengan konformitas dengan spesifik penelitian terhadap ikatan sosial dalam keluarga terhadap risiko keterlibatan anak mengikuti aktivitas kekerasan di dalam geng. Penelitian ini secara spesifik berhasil menghimpun 107 responden anak remaja mulai dari rentang usia 12 sampai 18 tahun di berbagai daerah Jabodetabek. Semua responden berbagi kesamaan lain, yakni anak remaja yang kriteria bersekolah dari rumah, tinggal bersama orang tua selama pandemi, dan tergabung dalam satu kelompok teman sebaya atau geng. Dengan pengujian korelasi dan regresi yang telah dibuat, maka penelitian ini mendapati bahwa terdapat hubungan antara ikatan sosial dalam keluarga dengan risiko keterlibatan anak dalam geng yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi dalam korelasi yang kecil, yang lebih kecil dari 0,05, yaitu bernilai 0,000. Selain itu, pengaruh antara variabel bebas dalam ikatan sosial dalam keluarga terhadap variabel terikat, yakni risiko keterlibatan anak dalam kekerasan geng, juga sangat kuat dan ditunjukkan oleh nilai korelasi Pearson yang besar, yakni 0,867. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa teori ikatan sosial oleh Hirschi sangat kuat dalam memberikan penjelasan penyebab dari perilaku berisiko oleh anak. Meski tidak dapat ditarik kesimpulan untuk keseluruhan populasi Jabodetabek, setidaknya penelitian ini memberikan manfaat dengan memberikan sebagian gambaran tentang pentingnya dinamika dan peran keluarga bagi anak remaja, serta memperlihatkan pengaruh dinamika atau peran teman sebaya yang juga cukup besar bagi kehidupan beberapa anak di usia remajanya. Dan terakhir, bagian saran. Berdasarkan hasil penelitian ini, tim peneliti menyarankan kepada keluarga-keluarga yang memiliki anak remaja untuk memberikan pengasuhan, pembelajaran, dan pemahaman yang baik bagi anak mereka, sehingga sedikit banyak dapat mempengaruhi risiko mereka terlibat dalam perilaku berisiko. Di masa pandemi ini, orang tua dapat memanfaatkan waktu luang untuk meningkatkan kualitas waktu bersama keluarganya. Selain itu, kami juga menyarankan kepada pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan keluarga dan anak dalam keluarga. Karena penelitian ini belum mampu memberikan data terhadap kelompok keluarga dan anak dari kelompok yang rentan, oleh karena status sosial atau tempat mereka berada. Terakhir, dengan keterbatasan penelitian ini, kami berharap penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, serta mengharapkan para pembaca dapat berhati-hati dalam mengambil kesimpulan soal keterhubungan antara risiko anak dan pengaruh keluarga terhadapnya. Demikianlah presentasi yang dapat kami lakukan pada hari ini. Kami dari kelompok 7, mohon maaf bila ada kesalahan penggunaan kata, kalimat, atau konsep pemahaman. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.